Kejadian 3 ayat 12, perkataan Adam kepada Tuhan, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Manusia adalah makhluk hidup atau ciptaan Tuhan yang bisa kita bilang tidak sempurna. Karena dalam hari-hari menjalani hidup, manusia bisa saja melakukan kesalahan. Kesalahan di dalam pekerjaan, kesalahan di dalam pelayanan, kesalahan di dalam tanggung jawab menjalani hidup. Bahkan kesalahan apapun yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Tidak ada satupun orang yang pernah luput dari kesalahan dalam menjalani hidup. Nah, setiap orang memiliki sikap masing-masing dalam menyikapi kesalahan yang mereka punya. Ada orang yang lebih memilih untuk menyalahkan diri sendiri, ada orang yang memilih untuk tertutup, tidak jujur, tidak ingin memperbaiki kesalahannya. Ada juga orang yang menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan segala sesuatu yang di luar dirinya atas kesalahan yang ia buat saat itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Adam. Adam menyalahkan Hawa karena Hawa memberikan buah dari pohon terlarang. Adam bisa menyalahkan Hawa atas kejadian kejatuhan mereka di Taman Eden. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa Adamlah orang pertama yang menerima tanggung jawab dari Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan, yaitu tidak memakan buah pohon terlarang. Akan tetapi apa yang dilakukan Adam, seolah-olah Adam melepaskan tanggung jawab, sama seperti yang pepatah yang mungkin sering kita dengar, yaitu lempar batu sembunyi tangan. Adam mencoba melepaskan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Hawa dengan cara menyalahkan Hawa atas kejadian atau kesalahan yang mereka lakukan. Dan inilah yang sering kita lakukan juga dalam kehidupan ini. Kita seringkali menyalahkan keadaan, kita seringkali menyalahkan orang lain, kita seringkali menyalahkan hal-hal di sekitar kita atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Tapi dari kejadian Adam dan Hawa ini sebetulnya bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang siapa yang melanggar perintah Tuhan, tapi sejujurnya apakah manusia mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan? Apakah Adam dan Hawa mau bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat dengan cara melanggar perintah Tuhan? Dan perlu kita tahu sama-sama bahwa respon apapun yang diberikan oleh manusia, entah mengakui, entah menyalahkan orang lain, entah lebih memilih untuk bersembunyi di semak-semak, tertutup dari Tuhan. Akan tetapi kita tahu pasti bahwa dalam kejadian 3 ini Allah tetap memanggil manusia, Allah tetap bertanya kepada manusia, dan akhirnya muncullah proto-evangelium. Injil pertama, yaitu Allah menubuatkan bahwa kembalinya relasi antara Allah dan manusia menjadi hubungan yang intim. Dan yang perlu kita tekankan adalah ketika kita melakukan kesalahan, apa yang kita akan lakukan setelah itu? Apakah kita lebih memilih untuk diam? Apakah kita lebih memilih untuk bersembunyi dengan kesalahan itu? Ataukah kita lebih memilih untuk menyalahkan keadaan atau orang-orang di sekitar kita atas kesalahan yang pernah kita lakukan? Tuhan menginginkan kita untuk bertobat. Tuhan menginginkan kita untuk memperbaiki diri. Tuhan menginginkan kita untuk bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang kita punya. Bertanggung jawab dengan cara mengaku kepada Tuhan, dengan cara confess dan berkata bahwa saya tanpa Tuhan tidak dapat melakukan apapun. Saya tanpa Tuhan akan dipenuhi dengan banyak kesalahan yang saya lakukan dalam kehidupan ini. Dan bahkan di perjanjian baru sendiri pun penekanan kasih itu begitu besar. Allah mengampuni setiap orang, bahkan Allah menginginkan kita yang telah diselamatkan untuk mengampuni orang lain yang telah bersalah kepada kita. Dan dalam catatan Injil pun Allah berkata, Yesus berkata, jika engkau mengampuni orang lain maka dosamu pun diampuni. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami kesalahan atau kita melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, maka kita perlu mengkoreksi diri, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, tapi mulai berpikir apa yang kita lakukan setelah kesalahan itu terjadi. Kita mengaku kepada Tuhan, kita mulai bertanggung jawab, dan akuilah dosa dan kesalahan kita dan minta pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni kita tentunya, karena salibnya dan kasihnya yang begitu besar tidak akan terpengaruh oleh setiap sikap atau respon yang kita lakukan, sama seperti yang diperlakukan Allah kepada Adam dan Hawa. Menyalahkan orang lain tak akan memperbaiki keadaan, tetapi pengakuan dan pertobatanlah yang akan mendatangkan pengampunan dari Allah. Pengampunan dari Allah akan mendatangkan pemulihan baik dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, cara kita hidup, bahkan orang-orang di sekitar kita. Pengampunan Allah
yang membawa kita untuk menjadi orang-orang yang bisa hidup lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.